Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulat mau kuliah guru matematika. Ya, guru mata pelajaran Ini kalau saya mewawancarai itu pelajaran antara guru mata pelajaran dengan guru BK. Sebenarnya menurut Ibu Retno sudah tahu belum program apa saja yang dilaksanakan oleh BK di sekolah? Kalau secara keseluruhan saya ya tidak tahu, tapi saya kan sering kerjasama dengan BK ya. Mungkin ya salah satunya yang menangani anak-anak yang kesulitan dalam belajar atau bermasalah dengan belajarnya, atau mungkin ada masalah dengan teman-temannya, mungkin karena sengaja mungkin berantem entah tidak atau bagaimana. Saya kira itu banyak yang dilakukan BK untuk memajukan anak-anak yang ada masalah dalam belajar. Ya, tadi kan Ibu menyebutkan siswa yang kayak kurang berbimbingan akademik. Nah, cara Ibu Retno mengidentifikasi siswa berbimbingan akademik itu bagaimana Ibu? Mungkin ada siswa ada masalah sosial atau mungkin masalah keluarga, mungkin bagaimana cara Ibu Retno mengidentifikasi? Masalah kalau akademik kan bisa terlihat ya, saya guru matematika kan bisa terlihat dari hasil ulangan hariannya mungkin tidak maksimal, jelek. Terus kalau mungkin ada PR dia tidak mengerjakan, atau mungkin kalau saya suruh maju tidak bisa. Nah itu kan terlihat akademiknya ya, dari hasil nilai-nilai mungkin sehingga rapotnya kan karena unsur-unsur tadi tidak dipenuhi, tidak mengerjakan tugas, ulangan jelek, sehingga nilai akademik untuk apel saya kan mungkin jelek. Nah, kalau yang akademik terus Kalau selain mengajar materi pelajaran itu kan kita guru kan mendidik karakter siswa. Ibu Retno sebagai guru mapel itu apa yang Ibu Retno lakukan untuk membimbing siswa dalam membentuk karakternya supaya bisa menjadi kelompok? guru itu kan tidak hanya mengajar materi pelajaran ya, di samping itu guru itu ya mendidik karakter siswa, bagaimana menunjukkan disiplin siswa, bagaimana siswa itu sopan santun terhadap mungkin gurunya, orang tua, dan bersikap bisa bekerja sama dengan temannya, sehingga kita sebagai guru itu tidak hanya monoton pelajaran ya yang disampaikan, walaupun memang utamanya kan kita pelajaran, tapi di samping itu kita juga mengajarkan ya bagaimana itu tadi sosialnya, terus sopan santunnya, bagaimana disiplinnya, sehingga ya dua-duanya jalan, akademiknya jalan, terus yang emosionalnya jalan, sosialnya jalan, sehingga siswa setelah kita ajar itu ada perubahan, bukan hanya perubahan dalam nilai ya, tapi juga dalam perilakunya sing asale mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Jadi bukan nilai aja, tapi juga perilaku sehari-hari dia. Tadi kan Ibu menyebutkan tentang akademik. Nah, misal ada siswa kelas yang kurang termotivasi untuk belajar gitu, atau yang ada penurunan prestasi. Nah, bagaimana Ibu bisa membantu tersebut? Ya, penurunan prestasi itu kan bisa juga karena masalah pribadi ya, jadi bukan hanya terus tiba-tiba jadi bodoh kan, enggak. Pasti dia mengalami penurunan prestasi itu pasti punya masalah, apa dengan keluarganya atau dengan temannya. Nah biasanya saya itu juga di samping saya berkoordinasi dengan wali kelas anak itu, saya juga kadang berkoordinasi dengan guru BK-nya. Jadi sebagai guru mapel saya itu biasanya ada 3 orang yang saya hubungi kalau murid yang saya ajar bermasalah.
ke wali kelasnya, ke guru BK-nya, dan kadang saya juga bertanya ke guru-guru yang lain, gimana anak ini di pelajaran saya kok mengalami penurunan, di pelajaran lainnya bagaimana. Kalau pelajaran lainnya juga sama, kemungkinan dia ada masalah, ya mungkin masalah keluarganya atau dengan teman-temannya, sehingga mempengaruhi dalam belajar akademik. Kalau itu bagaimana upaya Ibu Retno itu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman gitu? Ya, suasana kelas yang aman, nyaman itu ya kita harus komunikasi ya yang baik dengan anak-anak, bagaimana menumbuhkan minat belajar. Apalagi saya kan guru matematika ya, anak-anak itu sebagian besar menganggap itu susah, tidak menyenangkan, membuat pusing, sehingga kita sebagai guru matematika itu harus yang memang berupaya menumbuhkan bagaimana kita mengajar sehingga anak-anak itu suka, tidak merasa kesusahan, menyenangkan, tapi ya disiplin. Nah, itu yang membuat mengajar menyenangkan tapi disiplin itu susah. Nah, disiplin kan kadang cenderung galak ya, sehingga anak-anak tambah jauh. Tapi yang proporsional itu ya menyenangkan, tapi ya anak-anak ya rajin belajar. Nah, itu yang masih harus diupayakan saya sebagai guru, bagaimana menunjukkan belajar anak-anak yang menyenangkan, tapi juga dia tidak terus seenaknya sendiri, belajarnya ya tetap bagus gitu. Nah, tadi kan Ibu mengatakan Ibu melakukan komunikasi dengan guru BK. Nah, menurut Bu Retno itu apa sih yang bisa Ibu Retno lakukan bersama dengan guru BK agar lebih banyak sekali ya yang bisa dilakukan guru mapel dengan guru BK. Ya kan keduanya harus saling kolaborasi, terutama yaitu menghadapi siswa-siswa yang mengalami masalah dalam belajarnya. Kita harus mencari sumber penyebab penurunan belajarnya. Bisa jadi itu karena mungkin masalah keluarganya, mungkin di rumahnya, mungkin ya kadang kan ada jenis anak remaja kan kadang ada perbedaan dengan orang tuanya ya, mungkin ketidakcocokan di keluarganya, mungkin dia sering dimarahi orang tuanya, sehingga itu juga akan mempengaruhi belajarnya. Nah, saya sebagai guru mapel kalau sampai ke ranah keluarganya itu kan tidak ya, sehingga biasanya anak-anak itu cenderung lebih terbuka ke guru BK-nya, sehingga saya mungkin bisa menggali informasi ke guru BK bagaimana supaya itu penurunan belajarnya itu kita tahu penyebabnya apa. Nah, kalau tahu penyebabnya apa kan kita bisa mengobati penyebabnya itu, sehingga masalah yang anak hadapi itu diminimalkan ya, sehingga bisa malah kalau bisa ya tidak masalahnya itu dihilangkan. Penyebabnya apa kita bicara bersama dengan anaknya juga. Jadi kalau mungkin anaknya mau terbuka dengan kita ya itu malah lebih baik, sehingga saya bersama guru BK dan anak itu bisa sama-sama mencari solusi. Kenapa kok dia belajarnya itu menurun, kenapa kok dia sering bermasalah, membuat masalah di kelas, atau mungkin berantem dengan teman-temannya. Itu memang perlu kolaborasi guru mapel, guru BK, dan mungkin bisa juga dengan wali kelas. Kalau gitu, Bu Retno pernah ada pengalaman nggak mengurus siswa yang bermasalah? Wah, ya setiap tahun dan setiap kelas itu pasti ada. Apalagi SMA 1 Kudus kan sekarang ini zonasi ya. Nah, sehingga pasti di setiap kelas itu pasti ada anak yang bermasalah. Bahkan sekarang ini masalahnya itu setiap hari semakin banyak. Itu kadang tidak mau berangkat sama sekali, itu banyak. Ada setiap satu kelas itu pasti ada, si A itu sering tidak berangkat, atau berangkat pun dia sering tidak mengikuti pelajaran di UKS, pura-pura sakit atau mau
menjelang pelajaran saya itu izin sakit pulang. Nah, itu ya memang apa itu tiap hari ya, saya sebagai guru ya tiap hari menghadapi anak-anak yang bermasalah ya, kita ya harus belajar itu. Tadi kita tanya kenapa masalahnya kok kayak gitu, kenapa kok sering saya sakit, kok sudah periksa ke dokter apa belum, nah, dan lain-lain. Banyak sekali sekarang untuk masalah, setiap kelas pasti ada ya, itu ada yang pura-pura sakit, kalau sakit beneran saya nggak tahu, pokoknya setiap pelajaran saya itu jadi sakit. UKS, bahkan saya kadang ya tak cari di UKS apa bener-bener sakit, tak cek, mungkin bilang panas ya tak cek suhunya apa bener panas. Kadang kan sakit kan bisa psikis ya, jadi mungkin takut tak gimana sehingga asalnya sehat mau ketemu matematika jadi sakit. Nah, itu kita harus ya apa itu berkomunikasi dengan anak itu. Baik, itu saya rasa sudah cukup wawancaranya untuk terkait BK yaitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.